Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami lakukan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pembiayaan syariah. Nah, secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau PP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Cara dapat pinjaman uang tanpa riba. Yang pertama yaitu bisa melalui perbankan syariah. Bank Islam atau konvensional memiliki produk syariah yang menjadi solusi simpan pinjam tanpa riba. Metode yang digunakan berbasis sistem kemitraan bagi hasil dan bagi risiko, sehingga risiko kegagalan ditanggung bersama. Yang kedua yaitu bisa melalui peer-to-peer atau lending. Nah, lending ini menjadi jembatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Manfaat yang diterima menerima pinjaman berupa kemudahan mendapatkan dana, sementara manfaat dari pemberi pinjaman berupa biaya sewa atau manfaat atas barang jasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah yang tidak mengambil keuntungan dalam bentuk bunga atau bagi hasil, melainkan upah jasa pemeliharaan atas barang jaminan yang digadaikan. Metode ini bernama akad rahan, yakni menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Selanjutnya bisa melalui kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah tidak menggunakan sistem riba dan sebagai gantinya pengguna harus membayar iuran anggota sebagai imbalan izin untuk menggunakan kartu. Besaran iuran tergantung bank syariah yang menerbitkan pinjaman itu. Kartu kredit syariah hanya untuk pembeli barang jasa yang halal dan tidak mengundang riba. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan pinjaman di bank syariah. Yang pertama yaitu melengkapi persyaratan administrasi seperti dokumen identitas diri, KTP, KK, dan pihak bank. Mungkin akan meminta slip gaji dan NPWP. Selanjutnya yaitu bila kurang jelas dengan produk syariah, kamu bisa datang ke kantor terdekat dan berkonsultasi tentang jenis akad pinjaman yang paling cocok dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu memperhatikan detail ketentuan pinjaman yang berbeda dengan bank konvensional, mulai dari minimal dan maksimal pinjaman, maksimal jatuh tempo, dan sebagainya. Selanjutnya itu bank akan menyerahkan surat perjanjian pinjaman setelah kamu memenuhi persyaratan dan pengecekan. Surat itu berisi aturan bagi hasil dan konsekuensinya apabila ada kecurangan. Nah, bila setuju bisa menandatangani perjanjian. Selanjutnya yaitu pihak bank akan mengirimkan dana pinjaman bentuk tunai. Dan yang terakhir yaitu berkewajiban mengembalikan pinjaman bila sudah mendapatkan keuntungan sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya syarat pinjaman. Nah, diantaranya yaitu berkas identitas diri, akte nikah, buku tabungan, surat keterangan penghasilan, bukti tidak memiliki tanggungan atau cicilan. Adapun akad-akad yang dibolehkan dalam pinjaman syariah, yang pertama yaitu murabahah atau jual beli, yang kedua mudarobah, yang ketiga musyarakah, yang keempat ijarah wa iqtina, sewa dengan perubahan kepemilikan, dan yang terakhir yaitu mutanakiso atau capital sharing join modal. Di sini ada juga keuntungan pinjaman tanpa riba. Nah, yaitu yang pertama berzakat, selanjutnya tanpa bunga, halal bagi hasil, tanpa sistem administratif, kesepakatan bersama, dan juga resikonya lebih minim. Ini juga ada tips memilih pinjaman tanpa riba. Yang pertama yaitu kita menentukan nominal dulu, lalu memiliki opsi yang berbeda dengan sebagai pembanding. Yang ketiga, pahami semua persyaratannya, dan yang terakhir yaitu paham dengan segala bentuk konsekuensi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, boleh kita beralih ke sesi tanya jawab nanti. Terima kasih.